bersama Stevie kita kembali. Ada jalan kembali, not easy, full happy. Ada jalan kembali untuk wujudkan mimpi. Satu kawan jadi berbilang, langkah kecil jadi sempurna. Bersama Stevie kita kembali. Hidup muda hingga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dey Siregar. Kali ini kita bersama Mbak Muri Handayani. Assalamualaikum. Oke, pasti banyak dari teman-teman miliarder sering mendengar nama Muri Handayani. Insya Allah masih banyak yang sering mendengar ya. Oke, bisa dilihat nanti dari sini ya, apa saja sih bisnisnya dari Mbak Muri. Saya akan bacakan sedikit ya. Mbak Muri Handayani ini punya bisnis, salah satunya adalah Raza yang sudah berjalan 8 tahun. Oke, ada sekolah bisnis online yang sudah memiliki lebih dari 11.000 alumni di 17 negara. Pernah ke negara-negara itu ya? Benar-benar ke negara-negara ini 17 negara. Ini mostly ada negara mana nih? Dari negara Arab, dari Turki, ada yang stay di Madinah, ada yang di Asia juga ada yang di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi, Tapi semua emak-emak. iya, mereka 99% perempuan. Jadi misalnya mereka stay-nya di Madinah misalnya, suaminya sekolah lagi misalnya, atau suaminya kerja. Terus dia kan nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, akhirnya mereka belajarlah untuk ada activity positif, akhirnya ikut sekolah bisnis online. Jadi dia bisa menjalankan bisnis online sambil tetap ngasuh anak, sambil nunggu suami pulang kerja atau nunggu suami pulang kuliah. Dan yang lucunya lagi Mbak Desi, jadi mereka di Kanada nih. Mereka di Kanada, mereka jualan online, barangnya itu ada di Indonesia. Masya Allah. Konsumennya ada di Indonesia juga. Jadi dia tinggal main di sosial media aja, nih ada barang di sini mau nggak gitu kan ya. Nanti pengiriman langsung dari Indonesia, langsung ke konsumennya. Masya Allah. Gitu. Jadi ini 11.000 alumni ini informasinya, trafficnya datangnya dari mana yang terbesar? Dari Facebook. Dari Facebook ya? 90% dari Facebook. 90% dari Facebook. Oke. Lalu terakhir ini Mbak Muri di tahun 2018 ya? Iya, akhir 2018. Akhir 2018 mendirikan sekolah admin online. Nanti kita dengar ceritanya apa sih inspirasi membuat sekolah admin online ini, dan sudah 4 angkatan sampai bulan ini ya. Sampai bulan ini. Dan terakhir lagi, ini masih agak update-nya tuh udah lama nih ya. Sudah mulai diseriusin lagi sekarang. Oh, tadinya udah sempat. Tadinya sudah berjalan, coba kita mau dibesarkan lagi. Akhirnya menjadi perusahaan yang terpisah. Tadinya masih gabung dengan sekolah bisnis online. Oke, jadi yang terakhir ini adalah Mbak Muri Handayani ini, panggilannya enakan Muri atau Hani? Taunya Muri ya mereka. Muri ya, banyak kan teman-teman manggil taunya Muri ya. Saya doang yang manggilnya Hani ya. Nggak tahu tuh gimana ceritanya. Oke, Yuka Indonesia, yaitu jasa desain grafis. Ya, luar biasa nih ekspansinya. Kita dengerin langsung ya bagaimana sepak terjang dari Mbak Muri mulai dari Raza sampai Yuka Indonesia. Gimana Mbak? Bisa ceritain ke kami? Baik, Raza itu kami mulai tahun 2011. Raza dari 2011 itu sudah menikah. Kemudian salah satu dendam masa lalu saya adalah saya punya orang tua yang super hebat, tapi mereka saking konsentrasi untuk mencari nafkah buat anak-anaknya, termasuk saya itu, sehingga sibuk di luar rumah gitu. Papa saya itu supir angkot. Papa saya itu supir angkot Lebak Bulus Parung. Kalau teman-teman yang stay di Jakarta Selatan itu pasti tahu, warnanya biru 106. Papa saya itu supir angkot. Mama saya tukang gado-gado. Jadi kebayang punya anak 5 ya, dan alhamdulillah semuanya kuliah Mbak. Dari hasil perjuangan mereka itu, tapi di situ saya merasa ada satu kekosongan ketika saya pulang sekolah. Di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Karena papa harus narik angkot kan. Betul. Dan mama mau warungnya itu beda sama rumah. Nggak di rumah, nggak di depan rumah ya, biasanya jadi depan jam rumah 3 ya. subuh tuh udah bangun, nyuci baju, kemudian bangun dulu nggak ada mesin cuci ya, Iya. nyuci baju dulu, kalau udah terus langsung ke pasar Ciputat, kemudian bawa makanan itu, bahan-bahan itu, sayur-sayuran itu berkarung-karung, naik beca zaman dulu, terus baru buka warungnya. Nanti tutup warung tuh jam 9 malam, baru pulang. Jadi saya, kakak dan adik-adik itu besar oleh pembantu.
Saking sayangnya di rumah anak-anak tuh disediain pembantu, makanan cukup, uang cukup gitu. Saking mama saya pun dendam dengan masa lalunya dengan orang tua yang lebih sulit dari sekarang. Jadi ini dendam berlanjut. Artinya dendam positif, pengen Positif, generasinya ya. semakin lebih baik. Nah dari situ saya merasakan banget, aduh ya ampun, anak remaja, zaman anak remaja pengen curhat, mau cerita apa-apa itu nggak ada cerita ke siapa-siapa gitu. Nah dari itu dari dulu tuh saya dendam, pokoknya nanti ketika saya sudah menjadi seorang ibu, saya berumah tangga, saya harus stay di rumah, saya harus punya banyak waktu buat anak-anak saya. Jadi mikir tetap harus do something, tetap harus punya penghidupan, tapi yang utama adalah tetap keluarga. Nah akhirnya tahun 2011 itu saya sama suami mendirikan Raza namanya. Waktu itu kami berdua dengan sahabat, kemudian awalnya sama sahabat kami namanya Teh Desi. Kemudian Teh Desi juga seorang PNS, punya anak 2, suaminya LDR-an. Jadi sama-sama sibuk. Akhirnya kita pisah dalam artian sudah Teh Desi investor saja, saya yang full menjalankan bisnisnya gitu. Saya bersama suami menjalankan itu. Dan kami berkomitmen kalau saya kerja, suami nggak boleh kerja. Maksudnya kerja ini misalnya hari ini suami lagi editing video, karena zaman dulu waktu mulai Raza belum sanggup bayar model. Jadi modelnya tuh aku. Kan? Ingat. Oh itu ingat. Kan modelnya tuh aku. Tapi tadi cerita inspirasi di awal asli nggak tahu. Jadi beneran nggak tahu. Ya? Biasa. Itu beneran nggak tahu. Jadi aku modelnya. Jadi misalnya suami lagi editing kan, dibikin mancung, dibikin putih, tirus kan supaya foto modelnya cantik kan. Nah, suami kerja kan editing, aku harus megang anak. Ketika akunya kerja, suaminya megang anak. Dan alhamdulillah kalau zaman dulu mungkin tabu seorang ayah ngurusin anak, cebokin apa. Alhamdulillah saya dianugerahi suami yang luar biasa gitu ya. Tidak malu untuk mengerjakan itu semua. Oh, terharu beneran nih, mau nangis. Luar biasa, oke. Aku saya gitu. Iya, Jadi pokoknya komitmen kami salah satu kerja anak harus dipilih. Jadi kami nggak punya pengasuh. Kami lebih baik punya banyak karyawan tapi kami nggak punya pengasuh. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang? Iya, kami nggak punya pengasuh. Punya 40 karyawan? 40 karyawan tapi kami nggak punya pengasuh. Nggak boleh. Pokoknya urusan rumah boleh diserahkan sama asisten, tapi anak-anak harus sama kita sendiri. Oke. Kalau anak-anak pegang sendiri, tapi urusan rumah tetap ada. Rumah ada asisten. Bisnis semua harus terduplikasi. Jadi kami mungkin karena sama-sama TE ya, kami punya pengennya tuh tersistem semuanya. Sehingga ketika dan impian kami itu keliling dunia sebenarnya. Impian kami keliling dunia. Karena saya sebagai seorang anak Betawi ya, kalau anak Betawi itu nggak boleh jauh-jauh Mbak Desi. Oh iya betul. Sekolah aja nggak boleh jauh-jauh, ngambil kerja juga nggak boleh jauh-jauh. Nggak boleh jauh-jauh. Nah, jadi aku dendam kayak anak Betawi itu kuper banget pada zamannya aku ya. Jadi mungkin nggak tahu anak Betawi yang lain. Anak Betawi yang lain, oke. Jadi waktu aku lulus SMA tuh, aku dapat PMDK, bisa diterima di IPB Mbak Desi. Harusnya sama papa nggak boleh. Bogor itu jauh sekali. Makanya kuliahnya di Budi Luhur karena dekat rumah. Ini beneran baru tahu juga. Jadi nggak boleh, Bogor itu jauh sekali ya buat orang Betawi di keluarga saya. Wah, pokoknya saya dendam. Jadi kayak kuper sekali ya. Jadi anak-anak itu harus punya wawasan yang luas. Artinya dengan wawasan yang luas, aku mau memotong generasi Betawi itu harus maju loh. Betawi itu harus sukses loh. Ini bukan edisi Rano Karno apa? Sidul ya. Sidul kedua versi perempuannya. Ini dulu versi perempuannya kayaknya nih ya. Jadi kayak zaman dulu itu juragan tanah. Keluarga saya itu juragan tanah kan. Pada akhirnya mau nikah jual, mau sunatan jual, mau punya ini jual, habis semua. Akhirnya pada ngontrak-ngontrak sampai tinggal di rel kereta api kan itu miris ya. Nah aku dendam lagi. Aku tipe orang yang kalau do something itu harus ada alasan yang kuat. Jadi aku membahasakannya dendam. Jadi aku mau generasi Betawi itu harus sukses, harus pintar-pintar semua, harus go internasional, harus menjadi sosok yang tidak terpinggirkan. Jadi dari stratanya orang Indonesia. Jadi yang kamu lakukan semua ini adalah dendam positif ya. Mulai dari keluar, mulai jadi seseorang gitu ya. Kayak kebales semua. Tinggal keluarnya belum ada nih cerita banyak. Apa itu? Keliling dunianya tinggal ya. Amin. Keliling dunianya tinggal saya tunggu foto-foto di Facebook ya. Kan itu semua buminya Allah gitu kan. Itu semuanya buminya Allah dan anak-anak juga ya kita bermanfaat jangan cuma di Jakarta aja, bermanfaat di seluruh Indonesia, bermanfaat di seluruh buminya Allah kan gitu. Masya Allah, tapi tadi dari 17 negara aja udah tercapai itu ya keliling dunia bermanfaatnya. Bermanfaatnya amin insya Allah. Luar biasa dengan cerita Muri ini, saya beneran ada beberapa cerita yang baru dengar gitu ya. Oke, berikutnya nih sekolah bisnis online. Ini bisa cerita nggak awalnya gimana sih? Karena waktu pertama kali ketemu kamu itu
kamu memang fokusnya Raza. Habis itu kita terpisah oleh waktu, Iya, sama-sama bisnis fashion dulu ya. Dulu awalnya sama-sama bisnis fashion gitu ya. Lalu saya cut nanti ceritanya khusus oleh saya sendiri. Oke, sekarang sekitar 2 tahun yang lalu ya sekolah bisnis online mulai ya? Yang sekolah bisnis online itu tahun 2013. Oh, 2013. Jadi 2019 aku Raza, 2013 itu zamannya Instagram mulai masuk ke Indonesia. Mulai dipakai sama orang Indonesia untuk jualan. Oke. Kalau dulu saya jualan pertama kali itu di Multiply, zaman dulu, sekarang udah Multiply ya, Friendster. Friendster, Twitter, aku jualan itu di sana, kemudian main di Facebook, kemudian muncullah Instagram. Terus saya senang belajar, terus namanya senang jualan ya, memanfaatkan lapak yang ada gitu ya. Akhirnya, wah ini Instagram bagus nih, kita cobain, itu berhasil. Nah, akhirnya saya ngajak teman-teman, mau coba belajar nggak gitu, datang ke rumah, belajar gratisan aja gitu, aku senang aja ngajarin gitu kan. Nah terus, mereka senang berhasil, kok gue ngajarin orang terus ya, anak-anak gue terlantar, itu aku masih punya bayi, baru ngelahiran tuh punya bayi gitu kan. Bisnis aku juga harus diurusin juga, tapi semakin karena jadi begitu pelatihan, kita foto, posting di Facebook, mau ikut gitu, makin banyak peminatnya, kan aku kewalahan jadinya ya. Wah ini gimana nih, jadi aku harus membayar orang lain untuk ngurusin bisnis aku. Bayarnya dari mana? Akhirnya dari sekolah bisnis online itu. Mulai dari gratis, bayar suka-suka, bayar 25.000 gitu ya. Sampai sekarang kelasnya ada yang sekian ratus ribu lah kayak gitu. Kayak dulu pernah aku ikut yang bayar 25.000 ya. Kayak pernah. Nah, jadi bertahap dari situ. Ternyata peminatnya makin banyak, alhamdulillah. Jadi dan dendamnya lagi, saya senang belajar. Jadi waktu saya hamil besar, saya punya bayi, bawa kereta dorong, itu ikut workshop. Dari kota ke kota, nemenin temannya suami sambil mau ASI nih, aku izin dulu keluar workshop, aku ASI, nanti masuk kelas lagi, belajar lagi. Itu sangat menyusahkan buat seorang wanita, buat seorang ibu gitu. Dendamnya jadinya di mana? Dendamnya, saya mau perempuan Indonesia teredukasi juga, tapi nggak serempong gua gitu. Nggak serempong aku harus bawa kereta bayi, keluar kota, kebayangkan hamil gede, hamil 8 bulan loh. Aku ikut workshop hamil 8 bulan karena aku orangnya senang mengupgrade, tapi ya rempong banget Repot gitu. ya, benar. Dan beruntungnya tinggal di kota besar. Apa kabar teman-teman yang tinggal di daerah-daerah kecil? Harus datang ke kota besar, karena kan workshop jarang ya di kota kecil kan. Jadi itu inspirasi kenapa akhirnya Hani bikin sekolah bisnis online. Belajarnya secara online dan materinya adalah tentang bisnis online. Karena jadi, ketika offline mengalami kesulitan. susah banget. Apalagi kalau anaknya 3-4, buntutnya ikut semua kan. Betul. Dan suami belum tentu sanggup loh megang 4 anak. Betul. Ya kan, gitu. Sesanggup-sanggupnya cuma 1 jam 2 jam. Sisanya nyari istrinya. Emang apa sih nggak boleh? Kadang ada workshop yang sampai 2 hari kan. Iya. Udah deh coba kita rumuskan ini bagaimana. Kan tadi mau dong offline dong ke sini, offline ke sini. Aku nggak mungkin, aku punya bayi. Aku bilang aku nggak mungkin ikut ngajar tolongin teman-teman, tapi aku harus keluar kota, aku punya bayi dan aku punya bisnis juga yang harus aku urusin. Akhirnya kita cari-cari formula, alhamdulillah Allah izinkan, ketemulah metodenya belajarnya secara online. Dan itu luar biasa. Itu tahun 2013. 2013 itu orang sudah friendly nggak ya dengan internet? Udah, sudah ya? Udah, aku Raza itu full penjualan dari online dari 2011. Oh, oke. Gitu. Nah, yang berikutnya jadi udah berjalan sekarang 11.000 alumni lewat berapa kelas nih? Banyak udah kayaknya. itu aku kelasnya berapa ya. Jadi sekarang kalau dulu hanya Instagram aja, sekarang kita sudah memperluas. Dan gurunya pun bukan cuma aku. Jadi aku memang ini benar-benar sekolah, aku pengen teman-teman tuh belajar dari guru-guru aku. Jadi dari senior-senior di TDA, misalnya bagian produksi, bagian keuangan, sampai HRD itu semua kita jabarin. Jadi cari dari teman-teman komunitas ya, dari aku mau teman-teman belajar dari guru-guru aku. Betul. Jadi kayak misalnya Mas Arif itu orang produksi. Aku belajar dari Mas Arif. Ayo teman-teman belajar dari Mas Arif secara online. Sekarang saya penasaran nih dengan bisnis Hani yang masih agak baru, yang baru buka di Desember 2018, yaitu sekolah admin online. Dan sudah ada 4 angkatan. Ini apa nih yang menginspirasi, insight dari mana nih sehingga dibikin bisnis baru ini? Oke, jadi saya tuh terinspirasi dari sebenarnya LP3I. LP3I itu kan lembaga pendidikan, jadi lulus SLTA, masuk LP3I, kemudian disalurkan. Betul ya. Nah, saya kan sekarang ini pindah ke Kabupaten Bandung Barat. Ya, saya udah nggak di Bandung lagi, tapi pinggiran Bandung. Kemudian saya bergaul dengan teman-teman di Cimahi dan sebagainya. Di Cimahi itu setiap tahun itu melahirkan 20.000 lulusan SLTA. 20.000 lulusan SLTA yang tidak semuanya terserap tenaga kerja. Apalagi pabrik tuh udah banyak yang tutup kan. Terus tidak semuanya mengikuti lanjut ke universitas. Sisanya
ngapain gitu kan, dan itu angkanya besar sekali angka penganggurannya. Itu inspirasi utamanya justru karena dari 20.000 lulusan SLTH yang ada di Bandung Barat. Saya pikir tadi inspirasinya karena tadi di sekolah bisnis online. Nah, nyambung nih, jadi itu seperti puzzle nih, akhirnya menguatkan semua. Jadi pertama aku terinspirasi dari LP3I, kayaknya nih dari 20.000 orang ini sebenarnya banyak banget lowongan pekerjaan di alumni sekolah bisnis online. Betul. Jadi ini ada 3 nih. Jadi pertama dari permintaan sekolah bisnis online, karena aku ada materi tentang bagaimana rekrut karyawan. Nah, jadi teman-teman udah pada jago jualan, aku bilang please stop jualannya, tapi duplikasi lah. Jangan jadi mama jualan, jangan jadi Wonder Woman dari A sampai Z semuanya sendirian. Akhirnya cita-cita awalnya gagal. Tadinya mengurusin anak, keluarga, akhirnya gagal. Akhirnya malah sibuk sama bisnis sendiri. Benar. Keteteran, suami sama anak nggak ridho, bisnis bangkrut juga sebenarnya. Akhirnya aku bukalah kelas apa yang sudah aku terapkan di aku bagaimana rekrut karyawan, aku bagaimana duplikasi tim, aku buka kelasnya nih. Oke, mereka setuju, mereka ikut, udah ratusan orang yang ikut. Kemudian mereka pertanyaannya, aku cari karyawan di mana ya? Gitu. Banyak sih, cuma mereka nggak ngerti apa-apa. Karena di sekolah kan nggak ada tuh Instagram marketing. Betul. Oke. Nggak ada tuh yang namanya Facebook marketing, tuh nggak ada. Nah, akhirnya aku terinspirasi seperti LP3I yang menjadi jembatan antara yang nganggur sekolah di LP3I kemudian disalurkan ke perusahaan. Nah, yang di LP3I kan biayanya juga mahal, ada sekitar 60 juta dan itu belajarnya 3 tahun. Memang itu disalurkan ke perusahaan besar gitu kan. Nah, sedangkan di aku banyak sekali teman-teman bayangin dari 10.000 alumni SBO itu yang butuh lowongan pekerjaan itu kan banyak banget. Tapi kan mereka nggak bisa bayar UMR, mereka nggak bisa cari karyawan di LP3I. Mereka cari yang masih harganya murah meriah kan. Betul. Nah, akhirnya kami deh bismillah deh kita diriin dia namanya Sekolah Admin Online. Jadi ini mau mencetak admin, artinya karyawan-karyawan yang akan bekerja di online shop. Dari yang para pengangguran ini yang mereka memang skillnya bagus-bagus, cuma kan mereka tidak mengerti digital marketing, ya kan? Kemudian masuklah di sekolah admin online ini. Kami cuma 2 bulan tuh, angkatan pertama itu kita coba 2 bulan programnya. Dari situ kita salurkan. Jadi kalau secara teknis itu sekolah ini semua hanya biaya dulu dong 2 minggu ini ya? Mereka ada biaya. Mereka ada biaya ikut sekolah mereka ini. Mereka di sekolah ini dan sangat murah dibandingkan untuk harus kuliah lagi seperti LP3I dan lain-lain, itu kan mahal puluhan juta. Di kita itu murah. Kami coba di angkatan pertama itu coba metodenya 2 bulan ya. Nah, ternyata aku sakit ngajarnya 2 bulan. 2 bulan ya. Nanti kejawab tuh kenapa begitu. Gitu ya? Kenapa gitu ya? Aku ngajar ya 2 bulan full Senin sampai Jumat. Terus aku bilang juga, kayak aku nggak kuat deh. Dan aku juga harus punya tanggung jawab urusin bisnis, ngurusin keluarga aku. Akhirnya coba deh kita ubah di angkatan kedua itu, kita coba seminggu 3 kali. Tetap 2 bulan. Tetap 2 bulan tapi seminggu 3 kali. Tapi masih Hani juga yang isi. Masih aku. Nah, dari sini aku mulai mencoba menduplikasi. Jangan aku terus nih gitu kan. Kayaknya aku harus mencari, kalau aku mau membesarkan manfaat, aku harus menduplikasi kan, sehingga kalau akunya lagi sibuk ngurusin bisnis aku sendiri, gitu kan bisnis aku bukan di pelatihan, tapi aku punya bisnis Raza itu kan. Jadi aku tetap harus ngurus bisnis. Ini harus aku delegasikan, harus aku besarkan. Kalau aku yang ngajar aja hanya bisa sekian orang yang terbantu sama aku. Tapi kalau aku aplikasi banyak banget yang pengangguran dan banyak banget lapangan pekerjaan sebenarnya. Cuma memang di UKM gitu. Jadi kalau misalnya contoh saya mau ngambil nih dari lulusan sekolah bisnis online ini, teknisnya saya ngebayar ke sejauh ini free. Jadi free. Nah, kan sekarang angkatan kelima ini kita pengen coba kerjasama sama pemerintah. Jadi si anak-anak yang baru lulus ini kan juga kalau dia harus bayar lagi agak susah ya. Jadi kita ada 3 cara. Pertama tuh kita coba ke pemerintah, cuma belum goal karena masalah budget. Terus yang kedua kita coba, jadi misalnya Mbak Dewi sini, aku butuh ya karyawan yang bisa desain grafis, karena bisa Instagram marketing. Oke, aku cari, aku latih. Nanti Mbak Dewi yang membayarkan pelatihannya mereka. Jadi hanya membayar jasa pelatihan mereka. Nanti kalau mereka sudah lulus kerja di Mbak Dewi. Atau kami mencoba cari dana-dana CSR. Dari perusahaan besar. Biasanya kan daripada dana CSR itu
untuk beli barang habis. Habis. Mendingan untuk mengedukasi. Dan ini dua yang terbantu. Kalau dana CSR-nya masuk ke sekolah online, dua yang terbantu. Pertama, pengangguran itu berkurang. Kedua, UKM itu terbantu banget dengan adanya go online. Betul. Jadi banyak UKM-UKM di Kabupaten Bandung Barat khususnya, karena saya stay di sana, yang mereka nggak move on ke online. Akhirnya mereka tergerus juga bisnisnya gitu, karena nggak melek di online. Nah, sedangkan orang-orang sekarang kan sudah di go online kan. Online, Nah, ya. UKM-UKM ini kan biasanya dimiliki oleh orang-orang yang lebih senior ya, artinya mereka nggak aware terhadap Instagram itu apa gitu ya kan. Iya, Sedangkan iya. yang lebih mudah diajari itu anak-anak milenial kan, lulusan Betul. SLTA tuh mereka udah jago banget Instagramnya, seneng ngulik gitu. Ngulikin, Jadi seneng ini dua, kepo-kepoin. ini dua hal yang saling menguntungkan. Satu sisi mengurangi pengangguran, satu sisi kita ngebantu UKM Masya Allah. sehingga maju bareng-bareng gitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya abis saya pernah terima postingan dari adminnya, abis lebaran ini ada angkatan 5 ya? Angka 5 bulan Juli insya Allah. Bulan Juli ini ya, berarti 2 minggu apa 2 bulan tuh? Sekarang akhirnya jadi 1 bulan. 1 bulan sekarang. 1 bulan kita pepetin lagi. Itu setiap hari atau seminggu 3 kali ya gitu? Akhirnya kita cobain weekend. Oh, sebulan Hanya tapi weekend saja. Hanya Sabtu Oh, Minggu. Jadi oke. di hari Senin sampai Kamis mereka praktek. Prakteknya di mana nih? Di rumah masing-masing. Oh, di rumah Karena kan masing-masing. ini pelajaran teknis ya, kayak harus belajar desain grafis, harus belajar video editing, itu kan harus latihan. Oke. Terus jadi yang kita sampaikan cara-caranya, nanti mereka explore lagi di rumah, nanti di pertemuan berikutnya ada yang nggak ngerti. Jadi selama kelas di rumah itu mereka ada pendampingan secara online. Oh, tetap ada pendampingan secara Kalau online ya. ini kenapa ya error, ini kenapa ya, itu kita bisa kasih pendampingan secara online. Oke, luar biasa nih ya. Dan terakhir nih, ini apalagi nih insight-nya, tiba-tiba terakhir nih masih update. Ini kayak menghidupkan bisnis lama, yaitu Yuka Indonesia, jasa desain grafis. Ya, jadi Yuka Indonesia ini dulunya kita gabung masih di SBO, karena di SBO kan tim saya, tim konten desain grafis itu banyak ya. Betul. Terus teman-teman, aduh bantuin dong, karena nggak sempat bikin konten sih ibu-ibu deh, ibu yang online shop tuh, karena repot sama anak, belum punya karyawan. Akhirnya ya sudah deh, sini aku bantuin bikin desainnya. Awalnya begitu. Gitu. Nah, aku numpang bikinin lah sama karyawan aku yang bagian tim desain. Tadinya numpang. Nah, terus kayaknya aku mau seriusin deh, kayaknya ini ternyata banyak yang membutuhkan. Nah, akhirnya kita pisah menjadi perusahaan tersendiri, jasa konten kreator. Oke, jasa Jadi konten konten kreator buat feed Instagram, buat company profile, buat di videonya. Nah, itu kita satu perusahaan tersendiri. Nanti mereka mau dibikinin desain seperti apa, nanti kita buatkan, mereka tinggal posting. I see. Jadi dia kliennya tinggal hanya posting ya, baik Iya. baik si emak-emak tadi ataupun karyawannya. Dia berarti kalau kayak gitu cukup punya 1 karyawan tuh kayaknya ya. Bisa, mereka Bisa tinggal ya? hanya posting-posting. Tinggal posting-posting aja Kita yang soalnya. sediain konten-konten visualnya. Iya, Kalau iya. sekarang masih visual, belum yang copywriting-nya itunya belum. Oh, masih konten visualnya ya, Ya, copywriting-nya visualnya belum aja. ya. Kayaknya sebentar lagi bakal ada nih. Aduh, nama lagi ya. Oke, ini kan tadi di sini saya belum membacakan ya, Mbak Muri ini ternyata sudah banyak menulis buku ya. Nanti bisa dilihat nih yang berikutnya nih gambar-gambar dari buku-bukunya. Emak-emak jago jualan, ya bukunya Resep Ampuh Membangun Bisnis Online. Mudahnya bikin laporan keuangan, dan terakhir adalah yang masih update ini kreatif planner ya. Ya, Ya, Mbak Muri itu ibu rumah tangga. Jadi status utamanya saat ini ibu rumah tangga dong. Karena Tugas utama ya. tugas utama ya. Karena Cita-citanya itu. Allah nggak tanya omset kamu berapa. Allah tanya Benar, anaknya anaknya nggak diurusin nggak, benar. Ini ya, self reminder buat saya. Oke. Dari anak yang berumur 5 dan 8 tahun. Oke, luar biasa Mbak Muri. Sekarang bisa cerita nggak dari cerita Mbak Muri tadi kan, luar biasa nih perjalanannya. Cenderung orang itu pasti seneng ngelihat yang hebat-hebatnya aja, bertumbuhnya saja deh. Tadi ceritanya cerita bertumbuh. kelihatan manisnya. Nah, aja ya. manisnya aja. Coba bisa cerita ke kami cerita pahitnya gitu ya. Kalau orang bilang katanya bisnis itu kalau belum ngerasain jatuh itu namanya bukan seorang pembisnis gitu. Bener gak sih? Seorang pembisnis itu harus mengalami namanya jatuh dulu, gimana? Baik, jadi Raza itu bisnis saya yang ke-7 Mbak Desi ya. Oh. Yang ke-7, bukan berarti punya 7 bisnis. Nanti yang 6-nya itu udah gulung 3 semua. Gulung tiga Alhamdulillah, semua. gulung 3 semua. Itulah proses belajarnya saya. Event organizer. Itu kalau diangkakan berapa tuh? Oh, dulu mah masih yang kecil-kecil banget lah, kecil. Nah, cuma jadi dulu tuh belum sama sekali belum ada ilmunya, event organizer, jualan baju anak, fotografi, rental komputer, supaya kepake jasanya Bu, kan saya sarjana komputer ya, jadi jual rental komputer ya ampun, sedih Sarjana banget. komputer Universitas Budi Luhur, Luhur. karena tadi bapak orang tuanya maunya
yang deket-deket aja. Yang deket-deket aja, padahal dapat IPB. IPB gitu. Ya, Ternyata pada dulu emang bekerja di dunia teknologi ternyata ya. Ternyata gitu ya. akhirnya alhamdulillah sampai juga lah ya. Gitu. Terus nah dari situ gue ganti bisnis. Ini kayaknya nggak ini deh, ganti bisnisnya. Oh ini kayaknya nggak gini deh, ganti lagi bisnis. Itu dalam berapa tahun tuh 6 bisnis gulung tikar? Ada waktu yang singkat lah, dari tahun 2006, 2007, 2008 gitu, akhirnya sampai 2011 itu baru Berarti menemukan. sekitar 5 tahun. Ya gonta-ganti gitulah. Nah akhirnya dari situ akhirnya saya hijrah ikut sama kita niatin udah kita stay sama ibu mertua aja di Bandung karena harus jagain gitu ya. Tadi di Jakarta kan stay-nya, sekarang akhirnya pindah ke Bandung. Ternyata Allah kasih ternyata Allah kasih pintu rezeki yang lebih luas. Nah mulailah bisnis Raza itu yang ketujuh. Dan ternyata dapat lingkungan TDA di Bandung, itu kenalnya malah di Bandung. Nah disitulah akhirnya ketemu sama senior belajar di sana. Oh ternyata bukan bisnisnya yang diganti, tapi cara menjalankan bisnisnya yang diganti. Cenderung orang sama, saya juga begitu, cenderung bisnisnya akhirnya diganti-ganti. Iya. Padahal Aku tidak hoki di air ya. Aku hokinya di tanah gitu kan, dia nggak ngaruh itu sebenarnya. Jadi mau bisnis apapun, dulu saya bisa ayam bakar, Mbak Desi. Sekarang Mas Moro sukses banget bisnis ayam bakar. Iya, padahal dulu ayam saya yang salah kan kayak gitu ya. Padahal ayamnya sama aja. Ayamnya sama aja. Yang salah orang yang menjalankan bisnisnya gitu. Jadi Bismillah deh, di Raza ini kita nggak boleh ganti-ganti nih, kita tekuni luar biasa. Nah 8 tahun perjalanan bukan berarti saya semangat terus, ada jatuh bangun ya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Nah terus akhirnya di bisnisnya inilah bahkan saya sampai tahun kemarin itu saya masih nangis-nangis. Udah dia tutup aja, Razanya nggak kuat gitu. Jadi kalau dihitung nih mungkin sudah sekian lusin kali nangis karena jualan fashion ya. Jadi udah sampai tahun lalu pun masih baper-baperan tuh ada. Untuk yang Raza saja? Raza, karena kan aku nggak fun di dunia produksi. Gitu. Aku akhirnya setelah 2013 menemukan SB, ini kok banget nih ya, gitu ya. Dia gue fun di sini gitu ya, senang memberikan ide ke teman-teman, senang membuat konsep, senang membuat sistem, menemukan kita sebaiknya gini gitu. Kayaknya energi aku ada di sini gitu. Kebahagiaan aku di sini karena bisnis fashion dan semua orang juga bisnis gitu ya. Dan di sini kalau aku ngurusin Raza, istilahnya keuntungannya buat aku gitu ya, buat satu perusahaan. Tapi kalau di SBO itu kan bisa menumbuhkan banyak UMKM di Indonesia gitu. Walaupun akhirnya aku menciptakan kompetitor, tapi ternyata Allah masih mencukupkan rezeki aku gitu. Tapi ternyata situ Hani bisa mengatakan lebih bahagia ternyata setelah di SBO itu. Ternyata aku nggak tahu kenapa ada hubungannya dengan MK aku ya, kan. Ya, nanti kita coba kulik ya kenapa. Kalau bicara dalam bisnis Mbak Muri, sebenarnya bisnis itu ada rute genetika bisnisnya. Jadi pernah dilakukan survei gitu ya. Mbak Hani ini memiliki mesin kecerdasan thinking ya. Bagi pembisnis atau miliarder yang memiliki mesin kecerdasan thinking itu memiliki sistem operasi otak atau belahan otak yang dominan itu ada di di neokortek kiri ya, letaknya di atas neokortek kiri, yaitu kehebatan utamanya bagi orang-orang yang memiliki mesin kecerdasan yang berada di neokortek kiri ini adalah analisa, logika gitu ya. Memang pandai. Amin. Dari orangnya memang pandai gitu ya. Udah dikasih permata dari Allah, itu memang pandai dan pintar gitu ya. Jadi paradigma bisnis bagi teman-teman yang memiliki sistem operasi otak atau belahan otak yang dominan berada di neokortek kiri itu adalah kehati-hatian. Ya, jadi orang-orang dengan memiliki mesin kecerdasan thinking ini sangat berhati-hati dalam berbisnis. Nah, Mbak Hani bisa menggambarkan nggak ke kami dalam kontekstual bisnisnya ya, hati-hatinya Mbak Hani dalam menjalankan bisnisnya itu seperti apa gitu loh? Jadi contohnya nih dari semua 4 bisnis ini ya.
kehati-hatian itu dalam arti aku harus tahu karyawan tuh kerjanya apa aja. Oh, itu contohnya ya. Jadi misalnya kalau ini kan 8 tahun itu proses pembelajaran. Proses Tadinya nggak ngerti pembelajaran. apa-apa, belajar diperbaiki. Ada di tahun 2013 aku mengalami tragedi, aku bilang tragedi karena aku mem-PHK semua karyawan. Tahun 2013. Nggak ada satu pun Nggak ada, aku stres. Jadi kan kalau fashion tuh momen Ramadan tuh omsetnya naik ya. Tapi 2013 itu omsetnya anjlok. Nah, sedangkan karyawan semakin banyak dibanding tahun kemarin. Terus aku lahiran anak yang kecil nih, aku cuti 3 bulan. Karena aku kalau hamil tuh naiknya 25 kilo. Ya, gede banget. Terus jadi secara fisik aku nggak kuat untuk ngurusin bisnis. Akhirnya aku cuti 3 bulan, sama sekali aku nggak pegang bisnis. Itu jelang Ramadan. Aku serahkanlah ke salah satu karyawan senior, aku jadikan dia supervisor. Tapi ternyata tidak berjalan mulus. Akhirnya aku stres, dan ini kan juga uang investor. Kemudian masa sih aku balikin pakai kerudung kan, nggak mungkin ya. Terus mungkin juga ada entah baby blues atau apa ya, stres ya, stres pasca melahirkan. Jadi aku ambil kesimpulan, sudahlah ya, aku sudahi saja gitu. Akhirnya aku tutup tuh usahanya. 2013 Raza. Akhirnya aku tutup semuanya. Itu berarti belum ada sekolah bisnis online belum ada sekolah bisnis online nih. Nah, akhirnya aku tutup deh bisnisnya. Dari aku stres gitu ya. Tapi akhirnya disemangati sama lingkungan, sama teman-teman. Belum bikin pengumuman kan di Facebook waktu itu? Itu karena itu momennya Lebaran. Oh, jadi sekalian tutup Lebaran. Pas emang momennya, jadi ceritanya mau tutup Lebaran. Tapi akhirnya aku memutuskan udah aku berhentiin aja deh, aku PHK-in semuanya, aku tutupin karena itu aku tidak ada kontrol terhadap karyawan waktu itu. Ya, karena nggak punya ilmunya, masih bodoh gitu ya. Sekarang pun masih bodoh juga. Jadi dari situ belajar dari pengalaman konsultasi dengan senior, ini harus bagaimana? Oh, ternyata harus ada sistem yang harus dipelajarin. Oh, setelah menemukan itu, oh oke gitu. Karena selama 2 tahun ke belakang itu aku hanya mempelajari bagaimana cara jualan aja ya. Ternyata di bisnis itu bukan hanya ada barang, ada jago jualan, tapi ada sistem yang organisasi harus dibenahi. Dulu sama sekali nol banget masalah organisasi. Akhirnya dari situ oke lah, emang Allah kasih pelajarannya gitu ya, dikasih hajar dulu nih, kasih pengetahuan dulu, dikasih pengalaman pahit dulu, baru di situ belajar. Oh ya, harus lebih hati-hati nih. Jadi harus mulai ada sistem, ada laporan, mereka ada progres setiap karyawan itu terdata. Ada database-nya, mereka harus ngasih laporan ke aku, ngapain aja, bagaimana progresnya setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari. Karena mingguan berarti ya? Enggak, setiap hari. Karena di bisnis online, bahkan itu per setengah hari itu pun ada yang mereka melakukan per setengah hari. Karena buat di bisnis online itu kan traffic itu bisa kita atur sendiri. Wah, ini sepi nih pagi-pagi, kita udah sampai siang belum mencapai target, itu kita bisa do something kalau ada laporan. Nah, kalau ini laporannya akhir bulan, udah keburu nyungsep omsetnya. Kalau zaman dulu rapat bulanan, kasih laporan. Kalau sekarang harian. Jadi begitu karyawan sudah selesai, sore itu aku lihat laporan nih, oh hari ini jadi sebelum waktu pulang ya, itu ada pasti ngumpul? Ada, enggak, mereka laporan via WA aja. Laporan via WA. Okay. Nambah follower berapa hari ini, terus hari ini chat masuk berapa. Jadi sehingga aku bisa mikir tuh malamnya, oh ini kenapa begini ya gitu. Oke, besok ubah lagi kontennya, ubah copywritingnya, ubah cara promosinya. Mulailah besok pagi di briefingkan sama tim. Oke, hari ini gini ya, jalan mereka gitu. Luar biasa. Oke. Nah, tadi sudah dijawab ya paradigma bisnisnya, ternyata ketika dijalankan dengan baik, itu tadi kehati-hatian itu berjalannya sekarang lebih ke kontrol ya dari semuanya, sangat ke kontrol. Oke, pada tahap awal bisnis itu kalau bicara start bisnis gitu ya, pasti di awal itu kita menentukan adalah PDB ya, positioning, diferensiasi, atau yang terakhir adalah brand. Nah, dalam konsep Steven ada hal harus diperhatikan, yaitu salah satunya adalah habitat bisnis. Nah, habitat bisnisnya bagi thinking extrovert, bagi personality genetik thinking extrovert itu adalah bergaya, memiliki ciri aristokrasi. Jadi kalau bicara aristokrasi nih, kasarnya nih ya, gaya penjajahan. Gayanya loh ya, gaya penjajahan, oke? Jadi punya kontrol terhadap bisnisnya, dari anak buahnya, partner sampai vendor. Nah, ceritanya tadi Mbak Muri itu sudah menggambarkan gaya aristokrasinya seorang thinking extrovert, yaitu kontrol lewat laporan harian. Nah, kalau terhadap partner, artinya ada partner atau kalau partner itu jatuhnya kayak reseller ya, reseller itu kan partnernya. Mereka melakukan pemasaran, itu mereka pun melakukan laporan harian. Hari ini mereka sudah posting berapa kali, hari ini mereka sudah posting di Facebook, di Instagram, ganti status WA berapa kali. Itu ada report, itu ada reportnya harian kayak gitu. Kalau terhadap vendor apa nih? Kalau ke vendor itu biasanya kan
ada surat masuk, barang masuk berapa, ini reject berapa. Nah itu ada pendataannya. Pendataannya itu beneran harus dicek ya semuanya. Luar biasa. Oke. Nah, karakter bisnis. Nah, untuk personality genetik thinking extrovert itu memiliki karakter bisnis, yaitu kekuatannya, cirinya itu adalah di efektivitas. Di sini Mbak Muri bisa menggambarkan kami bagaimana sih efektivitas terjadi lewat tangan seorang personality genetik thinking extrovert sehingga bisa tercipta gitu. Jadi kalau misalnya karyawan nih dari jam 8 sampai jam 4 itu mereka ngerjainnya apa aja? Nah, itu agar terjadi efektif banget kerjanya ya. Sehingga tidak ada mereka ada waktu istirahat tentunya, tapi ketika masing-masing orang itu benar-benar produktif. Jadi tidak ada yang satu santai sudah selesai, yang satu sibuk banget. Nah itu nggak boleh terjadi kayak gitu. Sehingga nanti ada kecemburuan, gajinya sama tapi kamu santai kan gitu, ada kecemburuan. Ataupun yang si santai ini malah ngajak ngobrol. Akhirnya terganggu pekerjaannya. Nah, jadi itu saya tipe orang yang menjabarkan sekali. Misalnya kayak contohnya quality control, bagian ngecek jahitan bagus atau enggak, itu aku pakai stopwatch. Jadi misalnya aku duluan nih, oke nih Mbak Desi karyawan aku, lihat ya, aku nih cara QC-nya gini. Pasang stopwatch ya, mulai string, aku QC, bla bla, lipat masuk plastik, trik 2 menit ya, maka kamu harus bisa melakukan itu 2 menit. Contohnya lagi, tim desain grafis. Iya. Pada sih karyawan aku, lihat ya, ini grafis itu gini, klik ini, edit ini, save file. Nih, 10 menit ya. Jadi kamu harus mempunyai tugas dalam waktu 1 jam punya 6 desain. Jadi dalam waktu 1 hari punya berapa desain gitu. Jadi nggak ada istilah sehari itu cuman, kalau lihat hitungan Hani itu berarti sehari harusnya kalau 8 jam kerja anggaplah 1 jam istirahat ya, 7 jam 7 dikali 5 ya. 6 ya, anggap 5 lah ya. 5 berarti sehari 35 desain. Itu sedikit, tapi akhirnya mereka bisa 100 loh. Sehari mereka bisa 100 karena mereka hebat banget, luar biasa dibanding aku sih. Aku tuh bisa, tapi aku push untuk jangan batasi kemampuan diri gitu. Akhirnya mereka bisa sampai 100 konten setiap hari. Karena akun Instagramnya banyak kita. Iya. Ternak akunnya banyak. Tapi 100 luar biasa. Itu saking menggambarkan kehebatan seorang personality genetik thinking extrovert. Efektivitasnya dapat sehari 100. Kalau saya MOU-nya sama ini saya 100 views sebulan nih. 100 sebulan. Oke, nanti saya banyak belajar deh dari Mbak Muri bagaimana sehari 100. Berikutnya Mbak. Nah, ketika kita berbisnis itu ada otot bisnis yang harus kita bangun, main bisnis yang kita bangun. Salah satunya kalau untuk thinking itu main bisnis harus dibangun itu adalah kerja jeli, menyeleksi dan kuat berpikir. Wah, ini hebatnya orang thinking nih. Ini bisa digambarkan nih bagaimana kuatnya orang thinking berpikir lalu sangat menyeleksi dan kerja jelinya. Kalau di aku, kalau suami tuh suka ngeledekin. Kamu tuh senangnya bikin bisnis lagi. Kan makanya dari Raza. Akhirnya terbangunlah FBO, akhirnya terbangun SHO, ada Yuka. Jadi aku tuh senang mau mulai create gitu. Ini kayaknya gini, bisnis gini ya, ini gini ya, mulai gitu ya. Jadi senang mau mulai bisnis gitu. Walaupun kadang kalau udah kusut tuh baru ngadu ke suami, susah gitu. Nah, akhirnya suami lah yang menguatkan untuk bisa, ayo tanggung jawab kan udah bikin gitu ya. Nah, jadi mulailah bikin tadinya masih secara umum di detail per detail gitu. Oke. Kalau yang disebut kerja jeli itu kayak apa, Mbak Muri? Kalau kerja jeli itu misalnya kalau misalnya melihat peluang itu bagian dari kerja jeli bukan? Bukan. Apa tuh misalnya? Jadi beneran tahu menemukan bagian-bagian yang memang nggak salah atau kurang efektif. Gitu. Jadi segera langsung bisa mengkoreksi. Kalau saya kan bukan walaupun kantornya itu masih gabung satu rumah, tapi belum berarti saya nongkrongin terus karyawan karena kan harus ngurusin anak dan lain-lain. Dan saya juga kan harus mengerjakan banyak hal yang lain dibanding nongkrongin karyawan aja. Betul. Nah, sesekali saya random cek ke karyawan. Aku nongkrongin nih misalnya nih, aku di random tuh, random cek, aku liatin nih, kok dia jawabnya gitu ya, kalau dia balas spam like-nya gitu ya, langsung aku ngomongin nih, kamu kenapa kayak gini. Nah, mulai langsung dievaluasi saat itu juga gitu. Misalnya nanti kapan aku tongkrongin anak tim CS customer service, aku liatin bagaimana cara mereka menjawab, aku liatin bagaimana database mereka rapi atau enggak, evaluasi kayak gitu. Luar biasa. Oke, kalau sudah tadi kan start the business, lalu berikutnya dalam bisnis itu ada run the business. Salah satunya harus bangun itu adalah budaya bisnis.
Nah, budaya bisnis bagi personality genetik thinking extrovert itu adalah ekspansi. Ya, bisa menggambarkan ke kami nggak tuh kontekstual dalam bisnisnya Mbak Muri seperti apa nih ekspansi ini? Kayak misalnya aku kan ada kalau ada 3 aliran ya. Kalau jadi sebagai seorang produsen tuh dia jual retail, ada yang sistem keagenan, ada yang sistemnya kayak konsinyasi gitu ya. Nah, aku menganut yang sistem keagenan. Itu ekspansinya itu ekspansi ya maksudnya ya. Jadi misalnya aku nggak mau aku yang jualan sendirian, aku mau banyak orang yang terlibat dari sini, aku mau pintu rezeki orang ikut dari sini kayak gitu. Karena aku tahu banget memproduksi itu tidak mudah. Tapi menurut aku, bagi aku jualan itu lebih mudah dibanding produksi. Tapi ada orang-orang tertentu yang produksi itu lebih mudah gitu, yang susah itu jualan. Saat ini ada berapa berarti kurang lebih hasilnya? Kalau mitra kita kurang lebihnya berapa ya? Mungkin di angka 1000 kali ya. Jadi ya ada yang datang, ada yang pergi gitu ya. Pokoknya total itu mungkin udah lebih dari 1000-an. Nah, selain tadinya hanya satu produk Raza saja, sekarang kita ada 30 brand yang kita jualin. Dari kosmetik, fashion tentunya ada, fashion dewasa, fashion anak, sampai aksesoris mobil, kemudian sepatu. Ya, oke, luar biasa. Nah, terakhir nih kalau tadi kita bicara sudah start bisnis, run bisnis, dan terakhir adalah growth bisnis. Nah, kalau untuk ekspansi bisnis untuk mesin kecerdasan thinking yaitu franchise. Ya. Bisa cerita lagi ke kami kira-kira kalau franchise-nya di seorang Mbak Muri itu seperti apa ya? Kalau saya ini sekarang yang lagi mau saya kembangin tuh kayak di SBO itu kita menduplikasi guru-guru. Tadinya kan hanya aku aja yang ngajar nih. Akhirnya sesempatnya aku ngajar, segitulah batas rezekinya gitu. Akhirnya aku mau dong memperluas, dan aku mau teman-teman SBO itu punya keilmuan, tidak hanya sebatas keilmuannya aku aja, harus punya keilmuan dari yang lain. Akhirnya kami rekrut guru-guru lagi untuk mereka bisa ngajar-ngajar lagi. Kemudian di sekolah admin online yang tadinya saya sendiri, akhirnya sekarang kita ada beberapa guru. Jadi tanpa kehadiran saya, kelasnya tetap berjalan. Ataupun waktu itu kita sempat di 2 tempat berjalan paralel ya? Iya, jadi satu di tempat kantor pusat kami, satunya di tempat lain, sehingga bagi tugas. Jadi saya ngajar di sini, mereka ngajar di sana, sehingga banyak orang yang lebih terbantu gitu. Oke, luar biasa. Udah hampir setengah jam ya kita banyak exploring dari seorang Muri Handayani. Insya Allah akan menjadi inspirasi dan insight tersendiri bagi teman-teman miliarder. Kita tunggu bincang-bincang berikutnya di waktu yang lain. Hingga nanti